Assalamualaikum, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Seperti biasa, di video kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang memang perlu dibahas, kudu dibahas, dan memang harus dibahas. Dan di video kali ini saya mau ngebahas tentang salah satu penyakit yang memang sering dialami oleh bayi usia 2 tahun ke bawah. Jadi untuk bayi usia di bawah 2 tahun itu sering banget mengalami sakit perut, perut kembung, masuk angin, serta mencret. Untuk orang tua yang sudah punya anak 2, 3, sampai 4, ini mungkin udah nggak asing lagi dengan penyakit ini, atau ya udah nggak kaget lagi gitu cara penanganannya. Tapi lain lagi ceritanya dengan orang yang baru menjadi ibu atau dia baru punya anak 1, ini masih bingung nih. Ini gimana sih cara penanganan pertama atau penolongan pertama atau pertolongan pertamanya supaya nggak panik. Jadi jika hal ini terjadi kepada anak kalian atau kepada anak kita mengalami perut kembung, kemudian sakit perut dan mencret, ini jangan panik dan jangan buru-buru lari ke dokter, karena ada salah satu pertolongan pertama yang memang bisa kita lakukan di rumah dan ini terkenal ampuh. Nah, jadi pertolongan pertama ini bukan hanya ampuh tetapi memang murah dan mudah sekali dilakukan, dan semuanya pasti bisa dilakukan oleh ibu yang baru belajar ataupun ya baru punya anak 1, ini bisa dilakukan dan memang bahannya pun gampang didapat. Seperti biasa, bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan alami yang mudah dicari, mudah didapat, dan mudah dibuat. Nah, jadi bahan yang digunakan adalah di sini saya menggunakan 2 bahan, di mana bahan pertama adalah daun jarak, dan daun jarak ini memang bahan utamanya. Kemudian bahan yang kedua adalah minyak sayur, minyak untuk memasak. Tetapi jika kalian ingin mengganti minyak sayur ini dengan minyak yang lain, contohnya menggunakan minyak kelapa atau minyak kaletik, itu juga bisa. Dan jika kalian ingin menggantinya dengan minyak zaitun pun itu juga sangat amat bisa, karena di sini saya pribadi pun menggunakan minyak zaitun. Tetapi jika kalian tetap ingin menggunakan minyak sayur pun itu pun memang bisa. Jika kalian adalah tim ibu-ibu yang tidak mempercayai dengan khasiat dari pengobatan daun jarak ini untuk bayi, karena menganggap bahwa ini kan resep orang zaman dulu yang diturunkan oleh nenek saya ke ibu saya gitu, yang nggak jelas dasar pengetahuannya dari mana. Sama, saya pun awalnya seperti itu. Maka dari itu, ketika saya akan menggunakan pengobatan ini dan akan menerapkan pengobatan ini kepada anak saya mencari tahu terlebih dahulu tentang daun jarak ini. Apakah ada penelitiannya, apakah ada hasil ilmiahnya, apakah bisa dijelaskan secara medis, dan apakah benar di dalam daun jarak ini terkandung zat-zat tertentu yang memang berkhasiat. Dikutip dari Detik Jabar, salah satu bagian yang populer digunakan sebagai bahan obat yakni daun jarak atau disebut dengan nama Ricinus communis L. Dalam buku A Guide Book of Invasive Plant Species in Indonesia yang diterbitkan KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, daun jarak memiliki 5-11 lobus iris dalam, mengkilap dan berwarna hijau keunguan atau hijau kemerahan. Dan mengutip dari Jurnal Nation Center for Biotechnology Information, tanaman ini merupakan famili dari Euphorbia-ceae. Tanaman ini mengandung senyawa yang bersifat anti konsepsi, anti diabetik, anti tertilitas, anti inflamasi, anti mikroba, antioksidan hingga insektisida. Tetapi meski tanaman ini banyak manfaatnya, perlu diketahui bahwa sebagian senyawa tersebut sebetulnya juga bisa menjadi racun. Sebelum kita masuk kepada pembuatannya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semua,
Sebelum kalian menggunakan obat apapun, entah itu obat medis ataupun obat alami, kalian harus memastikan dulu tentang sensitivitas pada tubuh kalian atau pada kulit yang akan diobati. Karena bisa jadi yang baik terhadap orang lain belum tentu baik terhadap kulit kita, karena tingkat sensitivitas kita itu berbeda-beda. Maka penting sekali memastikan bahwa kandungan yang akan digunakan itu akan alergi atau tidak terhadap kulit atau terhadap tubuh kita. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatannya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyalakan kompor untuk membakar daun jarak ini. Dan ketika kita memetik daun jarak, jadi yang dipetiknya itu bukan di daunnya tetapi batangnya ikut dipetik untuk memudahkan ketika kita akan membakar daun jarak. Nah, jadi cukup dipegang batangnya dan diletakkan daun jaraknya itu di atas api, tapi jangan lama-lama. Jadi hanya sepintas-sepintas saja sampai terlihat layu. Nah, jadi cukup dipegang batangnya, kemudian ditempelkan ke api. Jangan sampai ada bagian yang gosong dari daun jarak tersebut. Jadi cukup hanya sampai layu aja. Nah, sebentar saja. Seperti ini udah cukup. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan nanti batangnya akan kita buang. Ini sudah cukup. Nah, kemudian setelah daun jarak dibakar dan sudah layu, kita siapkan minyak yang akan digunakan. Terserah kalian mau menggunakan minyak apa, tetapi di sini saya menggunakan minyak zaitun. Nah, dioleskannya itu bukan di bagian belakangnya. Nah, ini adalah bagian belakangnya ya. Jangan dioleskan di bagian belakangnya, tetapi di bagian depan dari daun jarak. Nah, sekarang kita buang batangnya karena sudah tidak diperlukan. Nah, ini adalah bagian depan yang akan kita olesi minyak yang nantinya akan ditempelkan ke perut. Nah, ini bagian depannya. Dan memberi minyaknya pun enggak harus banyak-banyak ya. Nah, seperti ini. Kita oleskan secara merata, kemudian kita remas-remas. Jadi ngeremesnya itu nggak usah pakai urat ya, nggak usah pakai otot, tapi ya diremas-remas aja, fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam daun jarak ini. Nah, sampai seperti ini. Kemudian yang kedua sama kita lakukan seperti yang tadi, buang dulu batangnya, kemudian kita kasih minyak. Ingat, memberi minyaknya itu di bagian depan daun jaraknya ya, bukan di belakang. Sedikit saja. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita remas-remas untuk mengeluarkan kandungan yang ada di dalam daun jarak tersebut, supaya bisa terserap oleh kulit. Nah, seperti ini. Jika dirasa masih kurang, kita bisa meremasnya kembali. Seperti ini. Dan kalau memang dia sudah layu, daun jarak ini enggak regas ya, enggak mudah sobek gitu, dia alot jadinya. Nah, setelah seperti ini bisa kita tempelkan langsung ke perut bayi. Nah, seperti ini. Jadi kita siapkan daun jarak sesuai ukuran perut bayi aja. Jadi kalau memang bayinya gendut, ya harus lebih banyak lagi daun jaraknya. Nah, contohnya ini adalah perut bayi ya, tangan saya. Dan ini adalah daun jaraknya. Ingat, bagian yang dikasih minyak itu yang ditempelkan ke perut. Nah, seperti ini. Jadi kita tutup perut bayi ini dengan sempurna tertutup oleh daun jarak. Jadi jika ada bagian yang belum tertutup oleh daun jarak, bisa kita tambahkan lagi menggunakan daun jarak untuk menutupi bagian perut yang belum tertutup gitu, atau yang belum terkompres oleh daun jarak. Jadi bagian perut ya, jadi dari dada ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa merekatkan menggunakan gurita atau kaos dalam bayi supaya daun jarak ini tidak bergeser. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.